Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Apa kabarnya teman-teman? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Bersyukur pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam persekutuan online Komunitas Pemuda GKI Gatot Subroto Purwokerto. Walaupun kita masih melakukan kegiatan secara online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu memuji dan memuliakan namanya. Teman-teman, dengan penuh semangat kita memasuki gerbang Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Dia hadiratkanku, oh Dia hadiratkanku, ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Ku bersuka sebab Dia hadiratkanku. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan persekutuan ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami walaupun masih secara online. Kiranya Engkau mau memberkati persekutuan kami ini dari awal hingga akhir. Dan kiranya Engkau mau memberkati teman-teman kami di rumah agar mereka dapat mengikuti persekutuan kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mempersiapkan hati kami masing-masing agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Adon Syukmana. Hadirlah dalam hati kami Tuhan, kami siap mengikuti persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman pemuda, pada bulan Oktober ini GKI Gatot Subroto Purwokerto sedang melaksanakan bulan keluarga. Selama bulan Oktober ini, tema ibadah umum maupun ibadah kategorial akan mengangkat tentang keluarga. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 tertulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Sepenggal dari ayat Alkitab ini mengingatkan kita sebagai anak-anak muda dan sebagai anak Tuhan, kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita. Dan juga kita harus selalu mengasihi saudara-saudara kita yang ada di dalam keluarga. Dan teman-teman, seperti di masa pandemi saat ini, mungkin pada suatu masa di mana kita sudah merasa bosan. Kita nggak bisa kumpul dengan teman-teman kita nggak bisa traveling maupun refreshing ke tempat-tempat yang kita inginkan. Dan di mana kehidupan kita pada saat ini harus dilingkupi dengan
protokol-protokol kesehatan yang akan kita hadapi selama hari-hari ke depan. Kalau kita mau berpikir secara positif, mungkin ini adalah jalan Tuhan di mana Tuhan menginginkan kita untuk kita lebih dekat dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, di mana sebelumnya kita sibuk dengan studi kita sibuk dengan kuliah kita, dan papa mama, orang tua kita sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk selalu berkomunikasi dengan mereka. Dan siapakah yang bisa menjamin kebahagiaan dan kedamaian di dalam keluarga? Tentu saja Tuhan. Kita hadirkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup keluarga kita. Alangkah baik dan indah jika Tuhan turut bekerja untuk membawa sejahtera di dalam rumah kita. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk. Sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabdanya, mari kita angkat satu pujian, Keluargaku Adalah Sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam
Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Selamat sore sobat muda, dan kita kembali lagi berjumpa dalam persekutuan pemuda ya pada saat ini. Ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, memahami sabda-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini supaya ia bisa menyampaikannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, bersabdalah, karena setiap kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda, pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama dari sabda Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daud dan Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul,
dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayan supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama merenungi sebuah tema hadiah terindah. Kira-kira kalau ditanya kepada kita, hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Mungkin ada yang mengatakan hadiah terindah yang diberikan kepada saya adalah keluarga, orang tua. Mungkin ada yang berkata sahabat. Atau mungkin ada yang berkata hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada saya adalah si dia, pacarku saat ini yang bersamaku. Ya, banyak sekali ya hadiah terindah bagi kita. Tapi kalau ditanya kepada saya, apa hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada saya? Saya jadi ingat sebuah film yang dibintangi oleh saya. Film yang sangat terkenal, Kung Fu Panda. Ya, ada sebuah kisah di Kung Fu Panda itu yang menarik. Po, si panda itu yang badannya 11-12 sama saya itu, waktu itu sampai pada putus asa karena dia tidak bisa menjadi warrior, seorang pahlawan, seorang jagoan. Walaupun sudah dilatih dengan sedemikian rupa. Dan dia menyesali hidupnya saat ini. Dan kemudian dia menyesal juga karena dia menyesal kehidupannya saat ini, dia menyesal juga dengan kehidupan masa lalunya. Kenapa dia tidak dilahirkan sebagai seorang warrior, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang ksatria? Uguay seekor atau apa itu ya, si kakek kura-kura itu yang menjadi guru dari Po, itu kemudian menasihati dengan sebuah kalimat yang tidak pernah bisa saya lupakan karena kalimatnya menarik. Dia berkata kepada Po demikian, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called a present. Ini menarik sekali kalimat apa yang dikatakan Uguay kepada Po. Dia mengatakan bahwa masa lalu itu adalah sebuah sejarah. Esok, masa depan adalah sebuah misteri yang kita tidak bisa tahu. Tetapi itu sekarang, hari ini adalah sebuah pemberian. Karena itu di dalam bahasa Inggris hari ini itu juga disebut sebagai present atau hadiah. Hari ini adalah hadiah. Hari ini yang bisa kita jalani adalah hadiah. Saat ini ketika kita bisa menjalani hari ini, apa yang kita rasakan? Apa yang kita alami? Apa yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma, hadiah dari Tuhan pada kita.
kita bisa menikmati pekerjaan yang baik. Mungkin ada beberapa sobat muda mempunyai pekerjaan yang baik. Atau mungkin sobat muda pada saat ini telah hampir sampai pada mau masuk dalam jenjang pernikahan dengan seorang pasangan yang sudah sangat yakin pasti telah diberikan Tuhan kepada Anda. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa sobat muda merasa bahwa kalau saya melihat kilas balik ke belakang kehidupan saya, wah luar biasa sekali bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya. Yes, today is a gift. Today is a present. Hari ini adalah hadiah. Tapi hari ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada hari kemarin. Hari ini tidak bisa berlangsung, tidak bisa kita nikmati seperti ini kalau tidak ada hari seminggu yang lalu. Tidak ada hari sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Present yang kita saat ini nikmati tidak mungkin terjadi tanpa histori, tanpa sejarah hidup yang telah kita jalani. Entah sejarah hidup yang kita jalani itu adalah sesuatu yang baik, yang manis, atau sejarah hidup itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi menariknya, itu tidak bisa dihilangkan. Kita tidak bisa membuangnya. Kita tidak bisa menyingkirkannya. Sekalipun kita tidak bisa hidup di masa lalu itu juga, tetapi kita tidak bisa mengubah sejarah yang sudah terjadi. Jika sejarah hidup kita yang telah kita lewati itu ternyata kelam, ternyata menyakitkan, ternyata mengecewakan, itu tidak bisa kita rubah. Hanya yang bisa kita lakukan adalah merangkulnya. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan sejarah itu. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kisah dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 adalah sebuah kisah di mana seorang Raja Daud tidak melupakan sejarahnya. Dia tidak melupakan masa lalunya. Sekalipun saat ini Daud telah menjadi raja dan dia berkuasa atas segala-galanya, dia mempunyai kenikmatan, kesuksesan, kehebatan segala-galanya, tetapi dia bukanlah seorang manusia yang mempunyai sifat seperti kacang lupa akan kulitnya. Dia tidak meninggalkan masa lalunya yang kelam, dia tidak membuang masa lalunya yang menyakitkan, tetapi dia merangkulnya. Teman-teman masih ingat bahwa Daud itu berseteru habis-habisan dengan Saul? Bahkan pada akhirnya mereka harus duel habis-habisan dan akhirnya Saul dikalahkan. Tetapi Saul mempunyai seorang anak bernama Yonatan. Persahabatannya begitu kental dengan Daud. Persahabatannya begitu kuat dengan Daud. Dan mereka pernah bersumpah untuk kemudian tetap menjaga satu dengan yang lainnya. Tetapi karena sejarah, karena cerita, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka itu semua tidak bisa terjadi seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi Daud tidak melupakan sumpahnya di masa lalunya. Daud tidak melupakan masa lalunya. Apa yang dilakukan oleh Saul begitu pahit untuk hidupnya. Daud menjadi pelarian yang luar biasa. Ketika Daud menang adalah sebuah kesempatan untuk membalaskan semua dendam. Ketika Daud menang adalah sebuah kesempatan di mana membalaskan semua kebencian yang selama ini Daud pendam. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud mengingat histori itu.
Dia tahu bahwa saat ini adalah hadiah yang terindah ketika dia bisa menjadi raja. Tetapi orang-orang yang berada di dalam masa lalunya itu adalah sebuah sejarah yang Tuhan buat sedemikian rupa untuk menjadikan Daud menjadi raja seperti saat ini. Karena itu dia mengingat sahabatnya. Dia melakukan yang terbaik untuk keturunan sahabatnya. Anaknya yang bernama Mephiboset mendapatkan semua hak-hak, semua hadiah, semua yang indah, semua janji-janji yang ia berikan, yang ia kasih kepada Mephiboset. Dia mendapatkan ladangnya Saul. Dia mendapatkan semua kekayaannya Saul. Apa yang ada pada apa yang menjadi haknya Saul dikembalikan semua. Dan bahkan yang lebih luar biasanya adalah Mephiboset boleh makan sehidangan satu meja dengan Daud dan anak-anaknya. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Mephiboset itu adalah seorang yang kakinya timpang. Kenapa bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa ketika seorang kakinya timpang itu bisa makan sehidangan dengan raja. Sobat muda, saya sedikit menafsir sendiri ketika berpikir kenapa Mephiboset sampai kakinya timpang. Mungkin kemungkinan pertama memang dia sudah lahir timpang, atau dia mendapatkan sebuah penyakit atau kecelakaan yang membuat dia timpang. Kalau kemungkinan pertama ini terjadi, maka sebetulnya di mata orang Mephiboset adalah orang yang sedang dihukum Tuhan luar biasa. Wajarlah dia keturunan penjahat Raja Saul yang kemudian meninggalkan Tuhan. Pasti Tuhan murka dan dia dihukum oleh Tuhan dengan kaki yang timpang. Tetapi ketika orang, jika ini benar, tafsiran ini benar, ketika orang menganggapnya begitu rendah, begitu tidak berharga, bahkan menjadi musuh Tuhan, Daud menganggap Mephiboset anaknya sendiri. Dia makan sehidangan dengan anak-anak raja. Dia mempertaruhkan nama baiknya. Tapi ada tafsiran kedua, kenapa Mephiboset kakinya timpang. Bisa jadi ketimpangan kakinya itu terjadi karena peperangan besar antara keluarga Saul melawan Daud. Artinya ketika perseteruan itu terjadi, Mephiboset berada menjadi musuh bebuyutan Daud. Karena keadaan, Mephiboset terpaksa harus melawan seperti itu. Dan kakinya timpang. Bagaimana kalau Mephiboset membalaskan dendam? Bagaimana kalau Mephiboset berupaya mengambil kembali harta, tahta dari Daud? Padahal Mephiboset makan satu hidangan. Itu adalah hal yang paling gampang untuk membunuh Daud dalam perjamuan makan. Artinya Daud mempercayakan, betul-betul percaya. Mempercayakan hidupnya, dia percaya bahwa Mephiboset anak dari sahabatnya itu juga anaknya sendiri. Dia tidak mempertimbangkan atau memikirkan hal yang buruk itu terjadi. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Daud begitu merangkul masa lalunya. Dia tidak melihat lagi dendam antara Saul dengan dirinya, antara keturunan Saul dengan dirinya. Dia kemudian berdamai dengan masa lalunya. Bagaimana dengan masa lalu kita? Ketika kita saat ini menikmati hadiah terindah dari Tuhan,
Apakah ada orang-orang di masa lalu yang menjadi Mephiboset kita? Yang menjadi harusnya ini adalah orang-orang yang kita lenyapkan dalam diri kita. Mungkin orang-orang dari masa lalu itu begitu menyakitkan kehidupan kita. Mungkin dia telah mengkhianati kita. Yang tadinya seorang sahabat, atau mungkin dia ada yang tadinya begitu orang yang kita kasihi, yang kita cintai, pacar kita. Dia telah mengkhianati kita. Dan kita menyimpan dendam kesakit hatian kita. Bagaimana dengan masa lalu kita? Mungkin masa lalu kita ketika kita ada di SMA, kita menjadi orang yang brengsek, orang yang gagal. Tapi sekarang kita harus masuk ke dunia yang baru, dunia perguruan tinggi. Lalu kemudian masa lalu ini membayang-bayangi kita. Kamu kan dulu di SMA anak bandel dan segala macam. Apa kamu bisa nanti kamu kuliah menjadi orang yang baik? Atau mungkin saat ini kita mau masuk ke dalam dunia kerja. Dan masa lalu itu membayangi kita, apa bisa saya menghadapi seperti itu, menghadapi dunia kerja seperti itu. Dulu waktu saya menikah, saya tidak mau punya anak. Pokoknya saya belum mau punya anak. 1 tahun, 2 tahun saya nggak mau punya anak. Kenapa? Karena dulu saya pernah punya pengalaman yang buruk di dalam keluarga. Bagaimana kemudian saya sebagai seorang anak takut. Nanti kalau saya punya anak, saya nggak mau anak saya ngalami apa yang seperti saya alami. Sehingga ketika saya menikah, saya nggak mau punya anak supaya anak saya tidak mengalami sakit hati anak saya nggak mau mengalami kesusahan seperti apa yang saya alami. Masa lalu begitu menghantui saya. Selama masa lalu itu memblokade jalan kita di depan, kita tidak akan bisa merengkuh masa depan dengan baik. Kita tidak akan menjalani misteri-misteri kehidupan di masa depan dengan baik. Kita hanya menghadapinya dengan penuh ketakutan. Daud memberikan contoh kepada kita, apapun resiko, dia tetap merangkul Mephiboset, orang dari masa lalu itu, menjadi bagian dari kehidupannya. Karena masa lalu tidak akan bisa dirubah. Masa lalu menjadi bagian hidup kita, di mana kita harus berdamai dengannya, supaya masa depan bisa kita jalani dengan kepastian. Jadi apa yang terindah dalam kehidupan ini? Bukan seperti kata Ugue katakan, bahwa hari ini adalah hadiah. Tetapi saya mau mengatakan, masa lalu, hari ini, dan masa depan sungguh adalah hadiah yang terindah dari Tuhan untuk kita. Dan nikmatilah itu. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku.
Teman-teman pemuda, selama 1 pekan ini Tuhan sudah memberikan berkat-Nya untuk kita. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan sedikit sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode atau QRIS yang ada di layar kaca teman-teman. Mari teman-teman, dengan penuh rasa syukur kita bawa persembahan kita dengan angkat pujian Allah itu baik. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setianya tak pernah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami diingatkan bagaimana kami harus berdamai dengan masa lalu kami, dengan orang-orang yang berada di dalam masa lalu kami, sehingga dengan kami berdamai dalam masa lalu kami boleh merengkuhnya dan berjalan untuk menuju masa depan dengan berani, sehingga tidak ada lagi yang mengikat kami untuk terus berhenti atau bahkan menuju mundur ke belakang. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang perlu kami ampuni, kami terima, kami hargai. Seperti bagaimana Daud juga menerima Mephiboset, anak dari Yonatan, keturunan Saul, yang pernah menjadi musuh bebuyutannya. Dia menerimanya, bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri, menjadi bagian dari hidupnya. Mampukanlah kami menerima ya Tuhan, masa lalu kami sebagai bagian hidup kami yang utuh seutuh-utuhnya. Sehingga di dalam bagian yang utuh ini, kami semakin mantap untuk terus menuju kepada masa depan. Kami mendoakan teman-teman kami yang pada saat ini mungkin berada di dalam masa transisi. Bagi mereka yang masih sekolah atau kuliah akan masuk dalam masa kerja, dalam kehidupan kerja mereka. Atau bagi mereka yang lulus dari SMA dan akan masuk ke perguruan tinggi. Atau bagi mereka yang pada saat ini akan melepaskan masa-masa lajangnya dan masuk ke dalam dunia pernikahan. Semua yang ada di dalam masa-masa transisi ini tentu membayangkan ketakutan-ketakutan yang akan terjadi pada masa depan. Kami mohon Tuhan, supaya ketakutan-ketakutan itu bisa mereka damaikan bersama dengan Tuhan. Apa yang mengikat mereka di masa lalu mereka, sehingga mereka tidak lagi berani untuk maju dan masuk
ke dalam masa depan Tuhan putuskan. Mampukan pada hari ini mereka berdamai dan menerima semua apa yang menjadi kekhawatiran itu. Berdamai dengan masa lalu, bersyukur pada masa ini, dan berani menapaki masa depan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh sertai terus menerus dalam pergumulan-pergumulan bangsa kami. Biarlah persoalan coronavirus ini juga bukan menjadi ketakutan yang mengikat kami sehingga kami tidak berbuat apa-apa atau bahkan mundur ke belakang. Tetapi biarlah dengan ketakutan ini kami boleh berdamai dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Dan dalam kami berdamai itu kami boleh memasrahkannya bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus maju satu persatu, langkah demi langkah untuk menapaki kehidupan masa depan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya berkat dan kasih karunia Tuhan sungguh menyertai kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya Engkau bersama kami, baik di masa lalu, kini, dan di masa depan. Amin. Teman-teman pemuda, mari kita akhiri persekutuan kita pada hari ini dengan tetap percaya bahwa keluarga kita adalah hadiah terindah dari Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan.